Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa bersama saya di pelajaran seni budaya yang nantinya di video ini kita akan belajar tentang mengapresiasi karya seni budaya Nusantara ya. Sebelum ke sana kita perlu tahu karya seni budaya Nusantara Indonesia sangat beragam. Hal itu membuat Indonesia menjadi terkenal dengan keanekaragaman dan keunikannya. Salah satu contohnya adalah ada seni rupa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologi atau kejiwaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada seni musik, seni tari, dan seni teater. Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mengapresiasi tentang karya seni rupa dan seni musik Nusantara. Yang pertama adalah apresiasi karya seni rupa Nusantara. Kita tahu bahwa seni rupa Nusantara adalah beragam bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi, bisa dikatakan bahwa apresiasi seni Nusantara adalah menilai atau mengkritik karya seni rupa baik murni maupun terapan yang berasal dari daerah Nusantara. Unsur pokok apresiasi di sini ada 3, yaitu seniman. Kemudian seniman ini berfungsi atau punya peran sebagai pencipta. Kemudian ada karya seni yang berperan sebagai objek. Dan yang ketiga adalah penikmat seni atau apresiator. Perlu kita tahu bahwa dasar apresiasi adalah norma subjektif dan norma objektif. Dan dalam apresiasi juga terdiri dari beberapa nilai. Yang pertama yang perlu kita nilai itu adalah keindahan. Keindahan itu jadi karya itu indah atau tidak, gitu kan. Kemudian ada kebenaran. Karya yang dilukiskan itu apakah mengandung kebenaran atau hanya hoax gitu ya. Kemudian ada yang terakhir adalah nilai kebaikan. Jadi sebuah karya dibuat itu membawa nilai kebaikan atau pesan kebaikan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan dalam apresiasi. Jadi dalam melakukan apresiasi atau penilaian sebuah nilai atau penghargaan sebuah karya maksud saya, kita perlu betul-betul adanya pendekatan. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik maksudnya adalah kita perlu memperhatikan hubungan karya tersebut dengan kenyataan yang ada. Jadi hubungannya karya itu dengan kenyataan. Contoh misalkan, contoh karya mimetik adalah seseorang yang berada di depan pantai atau di bibir pantai, kemudian dia menggambar pantai. Apakah itu betul? Ya, itu pasti betul karena sesuai dengan kenyataan. Kemudian ketika orang berada di gunung atau pegunungan, maka dia akan menggambar gunung. Pokoknya intinya dimanapun objek yang digambar dan apapun objek yang digambar itu sesuai dengan aslinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan ekspresif. Yang dimaksud pendekatan ekspresif ini adalah pendekatan yang memperhatikan hubungan karya tersebut dengan jiwa. Kalau dari katanya sudah bisa kita ketahui ekspresif, berarti berhubungan dengan ekspresi. Berarti ada dalam jiwa seniman atau jiwa pelukis tersebut. Contohnya ketika dalam kondisi yang sedih, maka kita akan menggambar sesuatu yang menyedihkan. Dalam kondisi yang senang, maka kita akan menggambar sesuatu yang senang. Dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan struktural. Jadi pendekatan struktural di sini yang dimaksud adalah pendekatan dengan memperhatikan kesatuan suatu karya seni dengan strukturnya.
Ini lebih kepada proses pembuatan. Pembuatannya itu dilakukan secara terstruktur dengan baik. Bidang apa dulu yang mau akan digambar, yang mau akan dilukis. Kemudian terus dilakukan proses pembuatan karya hingga ke tahap-tahap yang lebih sulit. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik itu adalah pendekatan dengan memperhatikan hal sebuah karya ditafsirkan oleh para pengamat dan masyarakat. Jadi karya ini, anggapan nama ataupun sebutan karya ini biasanya berasal dari para apresiator yang melihatnya. Ketika seorang pelukis itu menggambar sebuah karya A, katakanlah seperti itu, ketika para penonton yang melihat, apresiator yang melihat, ketika itu mengatakan gambar B, gambar C, ataupun gambar D, itu tidak masalah, karena itu adalah anggapan. Nah, disitulah ketika memunculkan banyak anggapan itu bisa dikatakan namanya pendekatan semiotik. Kemudian selanjutnya perlu kita tahu juga bahwa tentang kriteria karya seni rupa. Jadi keindahan seni rupa ternyata dapat dilihat dari aspek isi suatu karya seni rupa yang meliputi ide, kemudian bentuk dan teknik pembuatan, serta fungsi dan makna karya tersebut. Yang kita tahu ide atau gagasan ini artinya adalah karya seni rupa yang baik itu hendaknya menampilkan karya seni rupa yang baru dan belum ada sebelumnya, sehingga tidak sekedar meniru yang sudah ada. Jadi gambar-gambarnya itu kalau bisa itu baru dan tidak meniru persis dari yang sebelumnya. Adapun misalkan meniru, maka itu dijadikan referensi dan paling tidak perlu untuk dikembangkan. Seperti itu. Kemudian nomor 2 adalah bentuk. Bentuk ini merupakan wujud dari karya seni rupa. Karya seni rupa ini dikatakan memiliki bentuk yang baik apabila memiliki pedoman-pedoman dalam penggambarannya. Yang pertama adalah kesatuan, kemudian keseimbangan, irama, dan pusat perhatian. Wujud seni rupa di sini juga terdiri atas titik, garis, bidang, warna, gelap terang, dan tekstur. Sedangkan untuk karya seni rupa 3 dimensi, wujud bentuknya berupa unsur titik, garis, warna, kemudian ruang, tekstur, dan gelap terang. Kemudian selanjutnya adalah teknik pembuatan. Kita perlu juga memperhatikan teknik pembuatan. Apakah teknik pembuatan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah seni rupa atau hanya asal membuat? Karena nanti akan berbeda. Kalau seorang seniman membuat sebuah karya seni rupa dengan kaidah-kaidah seni rupa, artinya dengan cara yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Tapi kalau misalkan seorang seniman, ya pelaku seni rupa, kemudian membuat gambar asal-asalan, itu belum tentu hasilnya baik. Oleh karena itu, untuk teknik pembuatan ini perlu untuk diperhatikan dengan secara saksama. Kemudian yang keempat adalah fungsi karya. Fungsi ini bisa kita tahu terbagi menjadi 2, yaitu fungsi praktis dan fungsi estetis. Kalau praktis itu berarti karya ini bisa digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Kalau fungsi estetis ini berarti difokuskan untuk hiasan dan keindahan. Seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi apresiasi seni rupa. Jadi kita melakukan apresiasi seni rupa tidak hanya sekedar kita apresiasi tapi juga mempunyai fungsi. Seperti bisa mencari hiburan ataupun untuk pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengapresiasi karya seni rupa murni. Juga sama, karya seni rupa murni itu seni rupa yang tujuannya hanya untuk dipajang kemudian untuk hiburan. Dalam tahap apresiasinya juga sama, yaitu menggunakan aspek-aspek tahapan-tahapannya, mulai dari tahapan awal melihat, kemudian tahapan penghayatan, tahapan pemahaman sebuah karya, kemudian tahap penilaian, yaitu kita menilai
karya tersebut, apakah sudah baik menurut kita atau perlu untuk kita berikan masukan yang membangun. Seperti itu. Itu adik-adik untuk pembelajaran pada video ini. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.